Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan berita di mana ada sejumlah oknum TNI yang juga merupakan bagian dari Pas Pampres atau pasukan pengawal presiden melakukan tindakan kriminal yang sangat menjijikan dan juga sangat keji sekali. Kita ketahui bahwa seorang warga bernama Imam Maskur usia 25 tahun, warga Biren Aceh itu disiksa, diculik, kemudian akhirnya ditemukan telah meninggal dunia di Jakarta. Sebenarnya peristiwa sebenarnya itu apa yang terjadi? Karena kalau aku lihat dari keterangan keluarga atau kerabat korban, penculikan ini bukanlah kali pertama terjadi oleh kelima orang tersebut dugaannya. Pelakunya berjumlah 5 orang berdasarkan keterangan dari keluarga karena mereka mengakui pada saat mereka meminta tebusan ada video call. Kita kan sudah melihat ya video yang beredar yang sangat keji tersebut. Ada 5 orang tetapi baru 3 orang yang tertangkap. Dan ada salah satu profil yang sudah aku coba research di sini. Profil terduga pelaku ini pertama adalah yang sudah ada sekarang prajurit kepala Praka Riswandi Manik. Ini adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat, anggota Pas Pampres Tim A. Lahirnya 3 Juni 1994, usianya 29 tahun dan menetap di Jakarta, memiliki seorang istri bidan dan juga seorang anak. Itu adalah yang berhasil aku temukan untuk salah satu dari 3 orang yang sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Harusnya juga nggak tahu apakah ini akan hanya murni di persidangan untuk pengadilan militer ataukah bisa dibawa juga ke proses hukum di kepolisian agar mungkin tidak terjadi hal-hal yang ya praduga-praduga yang selama ini muncul di masyarakat. Kita kan kayaknya masih belum terpuaskan ya dengan hasil dari Sambo, polisi. Sekarang ada juga TNI yang seperti ini. Peristiwa selengkapnya seperti apa sih kronologinya? Jadi yang terakhir ini sebenarnya kalau keterangan dari kerabatnya, Imam Maskur ini 25 tahun sebelumnya sudah pernah diculik dan diminta tebusan bareng sama temennya juga dengan orang yang sama juga pelakunya. Pertama itu berhasil diculik dan minta tebusan 13 juta rupiah. Akhirnya setelah selesai dengan 13 juta tersebut ditebus, kok ada lagi kejadian yang serupa. Ini terjadi di hari Sabtu 12 Agustus 2023. Lokasi penculikan tersebut ada di Rempoa, Ciputa, Tangerang Selatan. Sebenarnya yang mau diculik itu bukan cuma Imam Maskur, tapi ada satu lagi temannya Imam, tetapi dia berhasil melarikan diri. Ada banyak warga yang melihat sebenarnya, tetapi dikatakan di situ bahwa mereka ini kan adalah anggota TNI. Mereka mengatakan, saya membawa surat tugas, jadinya banyak warga yang takut untuk menolong. Rekannya bisa melarikan diri dan Maskur itu dimasukkan ke dalam mobil. Pelakunya berjumlah ada 5 orang dan 3 yang baru ditangkap. Kemudian dari keluarga atau kerabat korban membuat laporan kehilangan bernama Said Sulaiman itu ke Polda Metro Jaya pada hari Senin 14 Agustus 2023. Nah, selama proses itu kan kita juga sudah mendengar keterangan dari Ibunda Imam Maskur ya. Ia meminta bantuan bahkan juga minta tolong ke Hotman Paris, terus juga ke banyak media massa. Mohon dimintakan keadilan untuk putranya sendiri. Hal yang menjadi janggal pada saat ibunya mengatakan bahwa mereka diminta uang transfer 50 juta rupiah, tetapi mereka tidak berhasil mendapatkannya. Sebenarnya mereka berusaha untuk mencari uang 50 juta rupiah tersebut, tetapi kok baru dihubungin, mereka sudah nggak bisa lagi dihubungin para pelakunya. Artinya sih menurut aku ini bukan uang yang menjadi motif utama dari kelima pelaku melakukan hal seperti ini. Karena awalnya 13 juta sudah dapat, sekarang 50 juta. Bahkan 50 juta tersebut pun keluarganya memang sudah mulai mencari pinjaman, tetapi pada saat mau dikomunikasikan itu sudah nggak bisa lagi dihubungin. Artinya sih menurut aku uang itu hanyalah bagian kecil aja motifnya sebenarnya. Atau mereka sudah pintar ya si para pelaku memframing bahwa agar nanti memang sudah niatnya menurut aku bahwa Imam Maskur ini memang sudah pengen dihabisi oleh gerombolan ini, tetapi mereka membuat sebuah cerita yang mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah ransom gitu, penculikan yang meminta tebusan. Ada sesuatu hal yang ditutupi, menurut aku sih ke arah ke sana. Bahkan juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Hotman Paris di sini bahwa tidak secara langsung, tapi Bang Hotman bilang di Instagramnya, mungkin nggak ya Panglima TNI kita
Jenderal TNI Yudo Margono itu akan mendatangi keluarga korban di Aceh, ya meminta maaf atau memberikan, ya I don't know ya, mungkin hanya support mental, karena bagaimanapun juga para pelaku ini adalah dugaan sangat kuat adalah anggota dari TNI sendiri. Ada beberapa hal yang aku juga harus apresiasi dari Panglima TNI Jenderal TNI Yudo Margono, mengatakan bahwa sudah dapat dipastikan bahwa para pelaku ini sudah pasti akan dipecat sebagai anggota TNI dan akan diberikan semaksimal hukumannya adalah hukuman mati. Tapi jujur, kita jangan terlalu senang juga teman-teman kalau dibilang bahwa hukumannya mati gitu. Tapi takut ntar ujung-ujungnya ya you know lah ya. Kayak kasusnya Sambo juga begitu. Aku nggak tahu kalau di pengadilan militer apakah akan ada banding, kayaknya sih sama juga. Awal-awal doang lagi viral dikatakan hukuman mati, tapi nanti tiba-tiba ujungnya cuma 20 tahun penjara gitu. Ini kan masih 5 orang ya si pelakunya, dan 3 orang yang baru ditangkap, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Tapi yang harus kita apresiasi juga, dari awal sudah dikatakan penegasan bahwa akan dilakukan hukuman yang maksimal tadi itu. Tapi menurut aku ada jauh yang lebih penting daripada sekedar hukuman yang seperti itu kemungkinan besar akan terjadi kalau aku melihat dengan viral seperti ini. Tetapi dugaan-dugaan masyarakat, logika aja. Ada 5 orang dan dugaannya mereka ini adalah anggota TNI. Masa mereka cuma minta uang 13 juta, udah dapet, minta 50 juta. Bagi 5 orang 50 juta, paling cuma 10 juta. Masa orang cuma mau dapatkan uang 10 juta? I know, uang 50 juta tuh buat mayoritas orang Indonesia adalah uang yang besar. Tetapi perbandingan resikonya teman-teman, kan mereka juga anggota TNI bukanlah orang yang kesulitan dalam tanda kutip ya, untuk to some extent ya, kesulitan uang yang banget-banget gitu loh. Maksudnya pasti ada sesuatu hal yang disembunyikan. Ada beberapa dugaan ya, teman-teman bilang kalau aku lihat di sosial media, kita nggak percaya kalau ini murni adalah karena uang. Yang pertama tadi, keluarganya sudah mau mencarikan uang, tetapi kok udah nggak bisa dihubungin lagi, karena memang sebenarnya dari awal sudah mau dihabisi menurut aku. Yang kedua adalah, dengan uang cuma 50 juta, dibagi 5 orang itu berapalah satu orang. Dugaan yang pertama, masyarakat menilai bahwa ini kayaknya ada hubungan dengan narkoboy ya. Karena ya I don't know exactly, karena ada yang bilang aja kalau di Aceh itu salah satu tempat yang banyak banget peredaran seperti itunya. Ada penyelundupan A, B, C, dan D dari sana. Ya memang itu adalah faktanya. Kayak kemarin juga sama kan, dari Aceh juga yang dibawa ke Palembang, lewat darat ditangkap. Ada pun juga hal-hal seperti itu. Walaupun stigma tersebut tidaklah benar, aku tidak mau ini diputar balikan kayak kejadian aku di Aceh waktu itu. Ini tidak semua, tetapi memang tidak bisa menutup mata kejadian yang berhubungan dengan narkoboy seperti itu memang sering terjadi, tidak hanya di Aceh, tapi juga pada umumnya di Pulau Sumatera lah ya. Itu memang sering banget terjadi seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa motifnya ini adalah karena memang ada setoran yang kurang. Ini setoran ini apa? Setoran berhubungan dengan hal tadi kah? Atau setoran mungkin ada kegiatan ilegal lainnya? Menurut aku yang jauh lebih penting adalah dicek seperti ini. Karena jujur mengenai oknum-oknum, baik itu oknum polisi ataupun TNI, yang diduga melakukan kegiatan ilegal, misalnya kayak waktu yang di Medan itu juga sama kan, menjadi salah satu sindikat untuk penampungan solar, bensin, terus juga pupuk. Itu kan memang nggak bisa dipungkiri ada banyak oknum yang terlibat seperti itu. Daripada hanya fokus melihat hal dari superficialnya aja, tidak ada pengkajian lebih mendalam, aku sih harusnya yakin bahwa kasus ini bukan sekedar uang hanya 50 juta rupiah tersebut, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dibalikin. Ini adalah gerombolan menurut aku teman-teman. Dan mereka membuat framing, mereka sudah berencana menghabisi Imam Maskur ini menurut aku, tetapi ya karena mereka tahu dengan zaman viral seperti ini, mereka berusaha membuat cerita bahwa ini adalah kayak ransom gitu lah, meminta tebusan dari sebuah penculikan. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal. Apa nih menurut kalian? Apakah berhubungan dengan kegiatan ilegal yang narkoboy tadi? Atau bahkan ada kegiatan ilegal yang lainnya yang sering terjadi juga di masyarakat? Kita juga nggak usah munafik lah ya. Kalau waktu aku dulu tinggal di Indonesia, aku lihat di beberapa daerah, ada kegiatan kayak pupuk, ada gas, ada yang begitu-gitulah yang suka mencuri-mencuri sedikit. Di baliknya ternyata ada oknum-oknum. Dan itu bukan cuma 1-2. Kalau ada yang menantang, coba buktikan Anjas di mana aja. Well, kasih aku waktu, aku bisa menunjukkan di mana-mana aja tempatnya. Tetapi karena aku tinggal di Thailand sekarang,
I mean, itu adalah pengalamanku dulu ya pada saat aku masih di Indonesia. Dan aku yakin kok kalau kalian lebih membuka mata kalian lebih lebar, kok ada kira-kira mobil bensin kok ada dalam tanda kutip kencing gitu di tempat-tempat tertentu. Terus juga ada pembawa pupuk, ada pembawa apa-apa. Banyak sekali kegiatan ilegal yang dugaannya di-backingin sama oknum-oknum. Apakah ini berhubungan dengan kegiatan ilegal seperti itu, berhubungan dengan setoran, atau ada yang lain lagi? Kita akan coba nantikan keberanian dari TNI untuk membongkar semua ini. Mudah-mudahan tidak hanya dari TNI aja, tapi juga dari pihak polisi akan melakukan penyidikan. Karena kan ini sudah ada laporan juga ke kepolisian dari awal saat kasus kehilangan tersebut. Kita tahu ini adalah militer, tapi ya agar lebih transparan aja ya, harusnya ada dua belah pihak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.